Oke Bro Adam, Bu Yuni tanya, Anda yakin dari mana? Jawab pertanyaan Bu Yuni. Saya yakin ketakwaan akan memperoleh keselamatan hidup di akhirat kelak. Anda Itu yakin sudah keyakinan takwa? saya. Anda yakin sudah takwa? Sejalan ini saya meyakini saya sudah takwa. Oke, tadi Bu Yuni nggak yakin, Bu. Bu Yuni ada yang yakin nih, Bu. Selama ini Anda tak pernah melakukan dosa. Tuh, bohong. Pak Adam, kata Bu Yuni Anda bohong. Bohong. Ya, gini Bu Yuni, kita Kalian dua debat sampai pagi. Boleh sombong, kamu merasa takwa hingga kamu bisa tentang-tentang bisa masuk surga melenggang-lenggang. Datang hari mana Anda bisa mengatakan Anda bisa langsung masuk surga? Bro Adam, Anda tidak lulus. Bu Yuni bahaya aku masuk surga dulu karena aku yakin dari mana? Kalau kamu mengatakan takwa datang dari mana? Ini saja Bu Yuni, kita ikuti alur pola pikir mereka. Murid mengkudeta guru nih. Ini orang buta menuntun orang buta. Ya bukan orang buta, sekarang kalian coba buka Matius 29. Di sini ada nggak orang yang sudah pernah mencungkil matanya? Oke, berarti Bu Yuni bohong. Katanya nggak ada orang yang takwa, ternyata ada Bu Yuni. Bu Yuni bohong ternyata. Kata Adam nggak ada. Bu Yuni nggak ada narasi seperti itu. Anda sudah bertakwa. Betul kan? Kalau bertakwa datang dari mana? Itu hanya dari penilaian. Tapi Tuhan tidak bisa menilai kamu sudah bertakwa atau belum. Berarti kesombongan sekarang ini. Anda yang mengatakan Anda sudah bertakwa. Apakah setuju Bu Yuni? Setuju. Ya. Ketika saya bertanya apakah Anda pernah melakukan dosa, Anda pun tak bisa menjawab. Adam, lebih baik kamu tutup mic-mu. Bukannya gitu, kita ikuti dulu apa maunya si Kristen ini kan gitu. Karena pola pikirnya itu pola pikirnya kan sebenarnya gini, ada Allah menurunkan aturan yang hendaknya untuk diikuti oleh setiap manusia yang beriman kan seperti itu. Anda mengikuti tidak? Ya, kita kan berusaha untuk mengikutinya. Kok berusaha turun kok Anda revisi? Iya bukan Anda revisi. Itu. Sekarang gini. Sejak kapan Anda revisi? Bukan revisi. Sekarang analoginya gini, Pak. Oh, nggak usah pakai analogi. Kok sejak kemarin-kemarin datang ke sini analogi. Kau yakin selamat tidak? Yakin takwa tidak? Gini, Pak. Tadi yakin, sekarang berusaha. Gini, Pak. Saya menjawab boleh nggak? Ngomong boleh nggak? Nggak boleh, karena bohong. Anda lebih baik Bu Yuni yang ngomong. Anda bohong. Sekarang gini, coba kamu buka ya. Nggak perlu lah, saya buka baju nanti. 29. Nggak mau, Anda bohong. Tadi katanya yakin, terus habis itu berusaha. Orang Kristen yang sudah mencungkil matanya. Gini. Referensi Matius 5 ayat 29. Nggak usah. Gini, bahas Quranmu kalau kamu yakin. Gini, tunjukkan kesempurnaan agamamu. Ya, hei Pak Adam yang gambar profilnya apa ini? Kelapa di pinggir laut. Bapak sudah pernah mencungkil mata atau melihat Kristen yang mencungkil mata? Hanya orang bodoh yang ditanya menjawab dengan pertanyaan. Loh, bodoh kan pengikut Saulus yang sudah terang-terangan menyatakan dirinya bodoh. Sekali lagi, Tuhan, kan kenapa gitu? Anda itu yakin sedangkan Bu Yuni tidak yakin? Mana Islam yang benar? Bu Yuni tidak yakin akan dirinya, tapi dengan Islam sudah pasti yakin. Coba tanyakan. Loh, bukan dengan Islam, saya tanya Bu Yuni sudah bertakwa belum? Dia tidak mau karena orang yang mengatakan diri sudah bertakwa. Sekarang dibalikkan lagi, kamu sudah yakin belum? Ya, silakan Bu Yuni jawab. Bukan, saya nanya ke kamu yang Kristen, sudah yakin belum dengan amalan Matius 5 ayat 9? Diam dulu, saya tanya ke semua orang Kristen, buka mic-nya. Apakah kita yakin bahwa kita sudah selamat, teman-teman Kristen? Sini coba sekarang. Yakin tanpa insya Allah. Nah, tanpa insya Allah, oke boleh lah. Sekarang tanpa insya Allah. Matius 5 korek kuping lu ya. Yakin tanpa insya Allah. Korek kuping lu yakin tanpa insya Allah ya. Sudah korek kuping lu. Kami yakin tanpa insya Allah, oke? Jadi ada teman kami yang tanpa ada insya Allah, insya Yesua. Jadi yakin bro, yakin orang Kristen nggak ragu, yakin selamat. Lalu apa? Konsep keselamatan kalian kan gini. Itu kan karena aturannya itu dihilangkan kan, makanya nggak ada dosa kan gitu kan konsep Islam itu. Karena gini, oke saya jawab. Oke. Dengan terangan itu di Matius 5.
Nah dulu harusnya gini, jangan jual beli ayat. Bahkan lebih tinggi daripada Taurat. Tapi Halo. kamu menghilangkan aturan-aturan tersebut. Ya kamu ngomonglah sampai pagi. Makanya saya sekarang nanya, yang yakin dari ini, yang yakin. Ya kamu tausiah aja, kamu nanya nggak usah nanya, tausiah aja. Di mana orang yang sudah mencungkil mata itu di mana? Cungkil kelapa kali mungkin. Ya makanya, atau yang potong tangan lah di ayat 30-nya. Ini Mas Adam, tadi kan kamu kan ditanya. Oke, kamu tadi bilang yakin. Oke. Nah, sekarang jelaskan menurut keyakinanmu, menurut apa yang diajarkan oleh kitab sucimu. Mengapa kau mengatakan kamu yakin tadi? Ya, udah direvisi. Pak Teolog udah direvisi, berusaha. Kati berusaha tadi. Ya memang seperti itu di Islam. Itu keimanan akan Islam, itu keselamatan sudah yakin. Nih, ini ya, bedakan antara kenyang dengan berusaha kenyang. Orang sebodoh apapun tahu, yang namanya kenyang pasti kenyang. Kalau berusaha kenyang, itu artinya menuju kenyang. Ya kalau kenyang beneran. Kalau kami yakin kenyang. Sekarang gini, kamu menganalogikan dengan kenyang, sedangkan saya yang terang-terangan menganalogikan dengan sama-sama peraturan, kamu tolak itu gimana? Kamu tadi katanya, kamu kan selamat itu bertakwa, kamu yakin takwa, terus dirubah jadi berusaha takwa. Kan saya analogikan, katanya kamu yakin sudah kenyang, kok dirubah jadi berusaha kenyang? Gini ya, saya analogin lagi ke peraturan. Kau banyak analogi kau. Ya enggak gini, sama-sama peraturan itu analogi yang tepat daripada kenyang. Oke, saya analogikan ya. Misalnya kamu punya anak, kamu yakin anakmu itu akan takwa ke kamu, taat ke kamu, atau kamu tidak yakin? Kalau membuat peraturan itu untuk kebaikan anaknya. Nah, kamu membuat peraturan untuk anak supaya dilanggar anak atau supaya dipatuhi? Setiap peraturan itu diharapkan untuk dipatuhi dan itu untuk kebaikan yang diaturnya. Iya, berarti dipatuhi. Kamu yakin pemikiran terhadap kekejaman peraturan itu yang salah. Itu ya betul, betul bro, betul. Hanya orang tua geblek yang tidak yakin. Ayo udah kalian berdua deh debat, silakan. Bukan, jadi begini. Seorang aparatur atau kepolisian memberikan aturan-aturan tentang lalu lintas itu untuk dilanggar, betul, untuk dilanggar. Kata Bu Yuni itu tadi. Enggak, bukan untuk coba tanyakan ke Bu Yuni. Ya Bu Yuni nggak yakin mentaati kok, berarti kan melanggar, betul Bu Yuni? Gini Pak, ada yang melanggar, ada yang mentaati. Nah kamu melanggar atau mentaati? Untuk yang melanggar sudah disiapkan neraka. Ya kamu melanggar atau mentaati? Kamu melanggar atau mentaati? Nggak usah muter-muter, kamu melanggar atau mentaati? Mentaati. Oh, kamu masuk surga, Bu Yuni masuk neraka gitu? Ya enggak gitu, itu kan terus dua-duanya masuk surga. Narasi kamu sendiri itu. Kok narasi orang tadi Bu Yuni yakin tidak taat kok? Bukan yakin lagi. Tidak taat. Coba tanyakan. Kok dirubah lagi? Bu Yuni yakin taat. Kamu yang menyimpulkan dengan narasi. Sekarang tanya, Bu Yuni yakin taat tidak? Ayo. Iya saya taat, tapi saya kan nggak tahu, kita manusia. Oh, nggak yakin. Gimana? Nggak yakin. Narasi yakin tidak selamat atau tidak yakin. Berarti Bu Yuni masuk neraka, Bro Adam masuk surga. Ya, bukan begitu. Adam itu yakin taat, Bu. Loh, apa teman-teman saya salah dengar atau bagaimana? Adam tadi yakin taat, betul? Ya, selama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah kami masuk surga. Oke, berarti kalau orang sudah kejang-kejang sakaratul maut, selama sepanjang hidupnya dia itu berdosa, cabul, jahat, membunuh, ketika sakaratul maut dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia selamat, betul? Saya bilang surga neraka bukan hak kita. Kamu nggak bisa di dunia ini nggak bisa ngomong lo masuk surga, lo masuk neraka, itu bukan itu bagaimana? Adam itu tadi mengatakan yakin taat, berarti Adam yakin masuk surga, kok ibu jadi tidak yakin? Ya kan dia bilang insya Allah mau jadi itu, makanya kami muslim itu nggak pernah ada yang ngomong gue masuk surga nih, nggak ada orang yang seperti itu. Nah, sekarang gini, syaratnya masuk surga apa? Seperti itu karena itu bukan hak kami. Ya, syarat masuk surga apa? Saya bertanya orang Kristen, yakin datang
datang dari mana? Itu Kalau saya sambil tanya. menganiaya Yang orang, jelas sambil syarat mengucapkan masuk la ilaha illallah, surganya di Muslim itu tidak serta-merta cuma meyakini bahwa sudah ada penebusan dari orang lain. Artinya Ya wis lah. Kamu boleh tidak setuju. Gini, kamu boleh tidak setuju dengan kekristenan. Penebusan dosa-dosanya. Ya nggak masalah. Kamu boleh tidak setuju dengan bedanya kekristenan. sangat jelas. Nggak masalah. Bedanya sangat jelas gini. Nggak masalah. Keselamatan di dalam Islam itu diperoleh dengan jalan takwa Ya, sebentar, Pak atau Juda. mengikuti perintah-perintah Allah. Saya jinakan dulu ini. Tidak. Jadi aturannya dihilangkan dengan cara menisbatkan kesalahannya kepada orang lain. Dalam hal ini Nabi Isa alaihissalam kan seperti itu. Oke, saya jelaskan ya iman Kristen. Ketika apa? Ya Ibu sayangku, silakan Ibu ngomong. Kalian berdua ngomong saja. Silakan. Anda kenapa orang Kristen tuh yakin 100% masuk surga? Oh, yakin. Oke. Mau saya kasih tahu rahasianya? Rahasianya karena sudah Oh, Adam ini Kristen. Kamu syahadat lagi. Kalau kamu Bu Yuni tuh tadi gini. Kan Bu Yuni tadi nanya ke orang Kristen, kenapa kau yang jawab? Kau Kristen? Silakan dijawab. Ya udah, diam dulu. Pemahaman saya tentang kurang lebih seperti itu. Kayak Kristen sih gimana sih? Ya, diam dulu ya. Jadi begini ya. Bu Yuni dengan Pak Adam, saya cukup prihatin dengan kebingungan kalian berdua. Bukannya bingung kita, Bu Yuni dan saya sudah sepemahaman loh. Tapi kamu membenturkan dengan dengan narasi yang tidak sesuai dengan penjelasan dari Bu Yuni kan seperti itu. Oke, saya tidak benturkan, saya seragamkan. Bu Yuni dan Pak Adam yang sama-sama tidak yakin masuk surga, saya jelaskan tentang kekristenan ya. Oke, jadi saya tidak benturkan kalian sama-sama kan. Oke. Kekristenan itu bicara tentang bahwa hukum fisik itu tidak menyelamatkan, karena keselamatan itu adalah hak dari Allah sebagai sumber fisik keselamatan. Seperti apa coba? Aduh, kau udah Nih, potong lagi. Hukum fisik misalnya begini, kalau kamu sembayang nungging sampai jidatmu hitam, itu pasti kamu otomatis masuk surga. Siapa bilang itu nggak ada di iman Islam, nggak ada yang seperti itu. Saya kan nggak nuduh kalian. Saya kan nggak nuduh kalian. Itu kan contoh. Kamu ngarang tapi yakin. Bikin itu kesimpulan sendiri. Aku heran lihat dia Adam ini. Nggak apa-apa. Kau laki-laki tapi mulutmu kayak mulut pantat ayam, lebih hebat daripada Ibu Yuni. Soalnya ngarang tapi disebarkan di live kan gitu kan. Kan saya tidak menyebut kalian. Kan tadi kalian minta contoh. Oke, saya ganti contohnya. Misalnya ya, ketaatan itu contohnya apa ya? Misalnya kalau mau ya apapun itulah, kalau mau masuk WC misalnya baca misalnya apa gitu ya, qomat kami. Baca doa mau masuk WC sesuatu yang buruk atau baik coba. Loh, ini kan kamu minta contoh, saya lagi contoh bukan kamu. Ini saya nggak ngomong kamu. Kamu kalau masuk WC memangnya qomat kami. Sesuatu yang baik atau buruk. Ya, oke, kembali ke substansi. Dengar dulu. Dengar dulu, Bayu ini diam dulu kamu. Soalnya kan saya pernah lihat teman saya itu masuk WC, qomat kamit dilempar sama yang jaga WC. Kau gila kau gitu. Oke, ini kan contoh. Ternyata dia punya jambi-jambi. Ini berita yang harus dibuktikan itu, qomat kamit dilempar sama penjaga WC itu harus dibuktikan itu, jangan framing kayak gitu. Dijelaskan oleh Bro Edo tadi tentang Kristen. Kamu ngerti nggak? Kalau kamu itu silakan. Oke, saya nggak framing deh. Kalau dianggap framing, saya jelaskan ya. Jadi begini. Itu cerita yang belum tentu kebenarannya, tapi kamu tadi minta contoh. Saya kasih contoh, kamu nggak terima. Ya contoh berarti seperti kisah karangan juga nggak apa-apa gitu ya. Iya, anggaplah itu karangan, anggaplah itu cerita karangan. Oke? Mana ada Muslim masuk WC qomat kamit sampai terdengar sampai dikeplak oleh orang penjaga. Itu kan
nggak rasional Kami nggak kan? ngomong Muslim, itu dikasih contoh. Gimana sih kamu udah langsung potong-potong? Contoh pun ngarang yang tidak sesuai Nggak fakta itu apa-apa, kan. ngarang itu Oh nggak ya udah, masalah. memang Kalau yang memang suka ngarang kan. Begitu yang Memang suka penting ngarang artinya kalau di ketika Kristen kayaknya masuk Ya, WC sekarang Komat Kamis itu Kristen kami yang enggak ngomong. Diam Kristen. dulu, Kamu Bang gimana sih? Adam, diam Lagi dulu. dijelaskan Nggak kalian ada jangan potong doa soal umat iman Kristen gitu Muslim masuk gimana Kristen sih? itu malah didengar sampai penjaga WC mau ngeplak Ini itu nggak loh, ada. makanya kamu tuh dengar dulu, jangan Itu ngarang semua dipotong-potong. sampai tadi sujud sampai hitam terus keselamatan Lagi itu juga dijelaskan sama ngarang. Bro Edo, Oke. kamu potong-potong gimana? Oke, yang lain aja lah, Bro Daniel, coba silakan, Bro Daniel. Waduh. Ya memang ngarang kan harus diluruskan, yang ngarang-ngarang Jadi itu begini, harus kalau iman diluruskan. Kristen itu kalau menganiaya orang nggak teriak-teriak, seperti menganiaya Adi Armando sambil teriak-teriak la ilaha illallah gitu. Sekarang diruntut lagi, jangan lari ke sana diruntut dulu. lagi, Oke, diruntut sebentar, lagi. aku dulu. Apa mau kau tanya Ade Adam Ibrahim? Armando. Bentar. Enggak, sekarang gini loh, coba ya umat Kristen nih di sini. Iya, Kalau saya, apa? ini analoginya, saya ngomong semua umat Kristen adalah bodoh gitu. Misalkan maaf ya, itu gimana sih reaksinya kalian itu gimana? Oke, saya kejawab ya. Semua orang Kristen dikatakan bodoh, kami akan buktikan bahwa kami tidak bodoh. Tidak perlu kami aniaya. Kami buktikan dengan kami kuliah, kami menunjukkan karya, kami menunjukkan sehingga dengan sendirinya dia bungkam. Itu caranya. Banyak orang bilang aku bodoh. Tapi banyak di channel-channel Kristen tuh ngoceh-ngoceh gitu. Erben bohong, nggak mau Erben. Kalau seperti itu ya nggak apa-apa sih. Orang. Sebentar dulu. Kamu tanya faktanya aku kan? Lain kan faktanya. Kau tanya aku kan, udah ku jawab. Emang ada ku komentari ya di Armando, udah komentari kalian. Kan terbukti. Kalau aku gitu, aku dibilang orang bodoh, gak apa-apa. Ku buktikan bahwa aku gak bodoh. Justru ku buktikan bahwa dia bodoh, gak bisa baca. Gak bisa tulis. Ku buktikan. Gitu kalau cara aku. Cara kalian giliran orang bilang bodoh, langsung dia sampai teriak-teriak. Ini masalahnya yang bilang bodoh itu siapa? Ya nggak ngerti lah. Nggak usah lari bicara politik ini Pak Arjuna juga apa ini. Itu kalau usah dibahas itu Oke, apalagi kan Adam yang mau katanya ada teriakan-teriakan di sana Bang. Udah nggak usah dulu. Ada teriakan Allah. Jadi gini ya, saat gini nih, saat tadi ada yang bodoh terus di apa ya? Apalagi? Ada oknum yang memang tersinggung, ada oknum yang seperti yang dijelaskan oleh saudara Erben, benar nggak? Secara Kristiani loh, apa semua Kristen akan sepemahaman seperti Erben atau ini saya jawab aja singkat ya terkait tentang tadi pertanyaanmu ya. Jadi begini, orang Kristen itu Allah kami tidak menyelamatkan berdasarkan hukum kemudian meminta kami memperbaiki diri kami berdasarkan hukum itu. Jadi tetapi Allah kami memberikan hukum itu untuk membawa kami kepada kekudusan yang sempurna, tetapi jaminan keselamatan itu diberikan sejak awal. Jadi dibalik konsepnya, keselamatan sudah diberikan dan syaratnya adalah kamu harus menjadi manusia baru yang lama ditinggalkan, ada pertobatan. Artinya kembali lagi ke amalan kan? Artinya kembali lagi kan ke amalan kebaikan. Kamu tuh ngawur Yuni. Oke. Ya nggak apa-apa, bagus. Ya memang betul, memang gini teman-teman Muslim ya, Pak Adam, Bu Yuni, hukum itu ada. Ini Bu Yuni. Saya balik ya. Jadi kami ini tidak bekerja untuk mendapatkan keselamatan, tidak berbuat melalui kekuatan kami untuk mendapatkan keselamatan. Tapi kami bertindak sebagai bentuk iman kami bahwa kami ini yakin diselamatkan. Jadi keyakinan itu penting. Ketika Anda melanggar hukum itu ada syarat-syarat. Saya gantian ngomong. Bu Yuni, yang dimaksud oleh Pak Edo itu adalah keselamatan bagi orang Kristen itu sudah dijaminkan di awal melalui kematian Yesus Kristus. Sedangkan perbuatan baik, dengar dulu Bu, sedangkan perbuatan baik itu diam dulu,
tinggal 5 detik aja. Sementara perbuatan baik itu adalah akibat, bukan syarat. Akibat. Akibat apa? Iya, akibat karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan ketika kita masih berdosa, kita sudah dikasih. Ini teman-teman, Mas Salom, kita pakai analogi lagi ya Bu. Itu ini ketika ibu punya anak, ketika Pak Adam dibaptis itu, ini Pak Adam tidak berzina, tapi sebentar dulu, jangan ke masalah teknis dulu kayak gini. Ketika Pak Adam punya anak, Pak Adam berharap aturan itu menuntun anak tersebut untuk bisa lulus atau berharap menuntun anak itu untuk gagal. Pastikan Anda berharap aturan yang dibuat untuk membuat anak itu lulus. Paham? Bukan. Jadi bukan aturan yang dibuat untuk lulus, tapi aturan yang dibuat agar anak itu baik. Melanggar. Loh iya betul, baik itu kan sama saja lulus. Ketika dia baik artinya dia lulus. Beda. Oh, berarti kalau baik itu tidak lulus. Kalau tidak bukan seperti itu kesimpulannya. Jadi gini. Aturan dibuat itu agar yang diatur itu menjadi ke arah yang lebih baik atau yang arah baik kan gitu. Ukuran baik. Cuma, ukuran baik ya yang mentaati aturan tersebut. 100%. Baru 100% atau 99 sekian. Dalam konsep Islam itu ada yang namanya timbangan amal baik. Itu Pak. Sudah. Ya kalau yang baik itu yang mana? Ya yang mentaati aturan-aturan Allah. Iya, kan tadi ada timbangannya. Bagaimana Anda menghitung timbangan itu? Memperkirakan Anda itu pahalanya lebih banyak. Itu bukan ditanyakan ke saya bagaimana saya. Bukan saya. Oke, Anda punya keyakinan bahwa timbangan Anda itu akan. Sebentar Pak Arjuna, nggak apa-apa Pak. Saya bisa jinakan. Gini Pak. Ya, berarti sekarang saya tanya ke Bu Yuni dengan Pak Adam. Sebentar Pak Arjuna, jangan dipotong-potong dulu. Izinkan saya membangun ini sebentar. Gini, berarti timbangan ini tidak ada yang bisa menghitung dan hanya itu hak prerogatif Allah. Berarti memang sebagai manusia Anda belum yakin bahwa timbangan itu akan berat di pahalanya. Ini kan namanya keyakinan ya. Bukannya Anda itu menyatakan bahwa sudah, kan belum masalah sudah. Tapi Anda yakin nggak diri Anda itu timbangannya akan condong ke yang positif? Saya jawab ya. Semua umat muslim pasti meyakini bahwa sebaik-baik atau seadil-adilnya adalah timbangan yang Allah berikan. Itu poin 1. Jadi di situ tidak ada pemahaman muslim yang menyatakan bahwa Allah itu tidak maha adil, atau Allah itu berat sebelah, atau Allah itu pilih kasih, atau Allah itu rasis. Enggak, pertanyaan bukan masalah Allahnya. Anda ketika Anda berbuat sesuatu, apakah Anda punya keyakinan, optimisme bahwa pahala Anda lebih berat, lebih banyak daripada dosa Anda? Saya jawab ya, setiap pemahaman seorang muslim itu sudah disandangkan dengan ilmunya. Artinya gini, amalan yang diikuti ilmu itu jauh lebih baik daripada amalan yang tidak diikuti ilmu. Bahkan ilmu itu harus Anda yakin tidak daripada amalan. Jadi konsep secara aktual muslim menjalankan sesuatu itu sudah ada guidance-nya. Artinya itu yang dilarang, itu yang diharamkan, itu yang dibolehkan, itu yang diperintahkan, diwajibkan, itu yang disunahkan, itu sudah ada. Ya, Anda sudah melakukan semua yang diharamkan? Anda sudah tidak melakukan yang semua yang diharamkan? Ya itu kewajiban bagi setiap muslim. Ya Anda sudah atau belum? Anda jangan bicara orang lain. Anda, dirimu. Iya, selama ini sih saya sudah menjalankan. Oke. Bu Yuni yakin sudah menjalankan Bu Yuni? Karena kan Anda mengatakan semua muslim Bu Yuni sudah menjalankan? Cuma gini Pak siapa Nabi? Lanjut nanti saya ngecek. Jadi gini, iya Bu Yuni, mohon maaf Bu. Jadi sudah ada guidance-nya. Orang yang melakukan ya. Enggak, saya nggak tanya guidance-nya. Anda sebagai anak yang baik sudah mentaati seluruh peraturan yang orang tua Anda berikan? Iya, terus? Sudah. Jadi konsepnya gini, kita walaupun sudah melakukan nih, katakanlah. Ya, Anda sudah belum, jangan kita, Anda. Iya, sudah melakukan. Katakanlah semuanya. Iya, misalkan gini nih, motong-motong terus. Misalkan ya, kan ada perintah sholat, katakanlah sholat maghrib gitu ya. Kemudian kita melakukan sholat maghrib gitu kan. Kemudian kita itu tidak
malah dilarang untuk menyombongkan kita sholat maghrib ini sudah ya nggak apa-apa. Anda punya keyakinan, bukan pengumuman. Saya tidak minta Anda mengumumkan. Kita melaksanakan perintah Allah yang kita yakini bahwa perintah itu adalah baik. Iya, bro. Terus bro. Yang jadi masalah apa gitu loh? Loh, saya belum menemukan jawaban. Anda sudah yakin atau belum? Saya tidak meminta Anda mengumumkan mendahului Allah Anda, tidak. Sebagai manusia, sebagai anak yang berusaha untuk taat kepada peraturan, Anda punya keyakinan tidak? Kan Anda yang lihat tuh, ketika Anda punya anak, Anda lihat ekspresi anak Anda. Kok anak saya itu sedih? Kenapa, nak? Iya, aku tadi nyolong duit ayah. Oh, sedih. Tapi kalau Anda lihat anak-anak Anda berseri-seri, ya, tanpa beban, oh, anak saya ini 100% mentaati aturan saya, arahan saya, alhamdulillah, gitu kan. Nah, Anda ini sebagai anak gitu kira-kira ya, analoginya tadi, sebagai umatnya Allah, Anda yakin melakukan seluruh peraturan Allah? Saya sudah 10 kali lebih bertanya loh, tidak ada satupun muslim yang mau menjawab itu, kecuali Anda, dan itu pun penuh keraguan. Gini, boleh saya jawab? Ya, Bu Yuni aja yang jawab, yang jujur. Oke, saya jawab ya. Apa yang Allah perintahkan saya coba ikutin. Tapi saya nggak bisa mengatakan bahwa saya ini udah taat 100% yang seperti Anda inginkan. Juar, ini yang jujur. Lanjut. Ya, seperti itu. Saya disuruh sholat, ya alhamdulillah saya sudah sholat. Tapi saya nggak bisa mengatakan bahwa ini saya sudah taat. Dan saya merasa apapun yang saya berikan untuk Allah itu memang maksudnya untuk Allah saja. Maksudnya Ibu udah pernah lupa sholat belum, Bu? Hah? Pernah lupa sholat tidak? Ada, pernah. Oh, berarti itu melanggar ya? Iya, saya pernah. Kalau Pak Adam tadi itu nggak pernah lupa soalnya, 100%. Ingat. Iya, kenapa Anda mau melaga-lagakan? Mungkin dia memang betul seperti itu. Soalnya gini Bu Yuni, konsep mereka itu kan biner ya, artinya 0 dan 1. Kalian rapat dulu gitu loh. 0 dan 1. Artinya gini, di konsep mereka itu nggak ada timbangan amal baik. Artinya kalau sudah dibaptis, ya itu makanya kan. Oke Pak Adam, Bu Yuni, saya sudah. Silakan dilanjut teman-teman yang lain. Ada Pak Grassroot dan Bapak Kiai. Ini ada Pak Kiai di sini loh. Silakan. Ya, mau nanya aja Pak, singkat. Itu maksudnya konsep timbangan itu bagaimana itu Pak? Ada dosa besar, dosa kecil, atau amal besar, amal kecil. Terus bagaimana kita bisa yakin kalau misalnya amal kita lebih besar dari dosa kita? Ada ukurannya gimana? Ini selalu nanya yakin. Yang penting kami itu sebagai hamba Allah itu udah merasakan apa? Loh, kalau saya Bu, Anda selalu yakin. Itu ketika saya bertanya ke Anda, semua Anda yakin semua masuk surga. Oh yakin, semua yakin. Yakin atas dasar apa? Ya, saya kan karena dosa sudah ditebus. Oke, sekarang kalian udah bilang sekarang udah dosa ditebus. Coba jawab aja Bu, pertanyaan. Nanti dulu sebentar, saya ini waktu saya. Oke. Ketika Anda selesai tadi Bu, semua udah ditebus, saya selalu ngomong sama orang Kristen, udah kalau begitu kalian buat jahat aja, ngapain buat baik? Ngapain itu kalian kan katanya Ibu, itu kan pahala asumsinya Ibu. Itu kan asumsinya Ibu, realitasnya nggak begitu. Jahat aja, kasih kamu anak kamu pistol nih nak, pistol bunuh anak orang. Nah, itu Ibu Yuni. Habis ini saya nanya ya, gantian ya. Kalau salah mengerti Kristen, kalau salah mengerti yang seperti Bu Yuni bilang, ini pistol. Itu seperti itu, karena kalian sudah yakin. Ketika saya tanya keyakinan Anda datang dari mana, Anda sendiri nggak bisa jawab. Oke, ketika Anda sudah dibaptis, siapa bilang? Kamu semua tadi bilang yakin, semua kompak. Jadi ibu aja yang salah mengerti. Sekarang Anda melakukan dosa, sekarang Anda mati. Ketika saya tanya Anda mau masuk kemana, Anda juga bingung mau masuk kemana. Boleh menjelaskan. Silakan Pak Juna. Saya mau nanya itu belum dijawab. Bu Yuni, tolong diam ya. Saya menjelaskan soal kekristenan. Gitu. Pak Arjuna, jawaban saya tadi saya belum dijawab tuh sama siapa nih Pak. Sebentar Pak Arjuna, raise hand dulu. Pak Salam sudah selesai belum Pak? Belum ada jawabannya. Saya ingin tanya. Kan tadi tuh Pak, siapa tadi? Pak Aden itu ya. Adam bilang ada konsep apa itu? Timbangan. Nah pertanyaan saya, itu gimana itu maksudnya konsep timbangan? Coba jelaskan. Yang dimaksud dosa besar, dosa kecil, pahala besar, pahala kecil.
Bagaimana kita bisa Ya, tahu itu semuanya kalau Allah yang nimbang, kita, Pak. karena Itu Allah yang saya nimbang, pingin Pak. kalau masuk surga itu harus yakin. Saya nggak mau pertaruhkan hidup saya. Ya. Kalau dengan hal-hal yang tidak mengerti, saya harus yakin. Makanya saya pilih Kristen. Kenapa saya harus yakin? Ada keselamatan. Tanya ke Anda. Itu kalau Anda ada yang lebih ya. meyakinkan dari Kristen, kalau Ya. ada yang lebih meyakinkan, saya ikut. Ya, oke. Gitu, maksud saya tanya. Yakin apa Anda bisa masuk surga ketika Anda melakukan banyak dosa? Anda bisa masuk surga Yakin. juga, Pak. Kan Saya ditebus. Saya yakin 100%. Logika, Pak. Yakin 100%. Dan ada contohnya. Sehat, ada contohnya. Manusia melakukan gitu. dosa yang banyak juga masuk surga. Di mana logikanya, Pak? Nggak akan ada ketemu logikanya. Biar saya jelaskan ya, Bang. Pak. Yang ini biar saya jelaskan pertanyaan saya aja. Jawab saja pertanyaan saya. Jangan balik ke Kristen. Coba tolong Ibu Yuni atau Pak Adam jawab. Gitu. Apa? Ibu Yuni, kalau Ibu Yuni tidak yakin, jangan paksakan nanti kami ada kena timbangan, apalagi bukan di sini, bukan di dunia nih Pak. Nah, timbangan buat beli beras itu bukan. Terus bagaimana pertanyaan saya? Yang dimaksud timbangan itu seperti apa? Bagaimana dan seperti apa itu Allah yang punya Pak. Itu nanti di akhirat sana Pak, di akhirat Pak. Itu bukan urusan kita. Urusan kita di sini cuma untuk memperbanyak amal, mengurangi dosa. Itu urusan kita di dunia ini Pak. Oh begitu. Oke. Oke, Anda mengatakan Anda bisa masuk surga. Masuk surga. Itu urusan Anda. Tapi coba dipikir secara akal dan logika. Orang melakukan banyak dosa bisa masuk surga itu akalnya di mana, Pak? Mari saya jelaskan. Katanya bagi Allah nggak ada yang tak mungkin. Iya, Pak. Tapi ini harus pakai konsep keadilan, Pak. Ketika Bapak melakukan dosa makanya, banyak, saya melakukan, saya nggak pernah melakukan dosa. Allah kami Allah yang adil. Makanya, iya makanya Allah yang adil ya seperti itu Pak. Ditimbang amal baiknya dengan timbangan yang paling adil. Itu yang disogok. Setiap perbuatan itu dirikota. Kalau dari pemahaman Islam itu setiap perbuatan, setiap niat bahkan itu dirikota. Nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Tidak layak. Allah kami suci dan kudus. Tidak ada dosa sekecil sedebu pun tidak layak di hadapan Dia. Makanya kalau orang masuk surga selamat, itu harus ditebus 100%. Itu. Terus tebusan dengan menyelamatkan orang lain gitu ya. Nggak masuk ke otak, Pak. Nggak masuk logika, Pak. Nggak bakal. Ya sudah, Bu Yuni diamnya. Terus gini loh, anehnya lagi. Ditebus gitu kan sama orang lain kan gitu. Lucu sekali gitu loh. Aku suci gitu kan, suci tanpa dosa setitik debu pun. Tapi cara menghilangkan dosa itu dengan menisbatkan ke orang lain kan gitu, lucu sekali. Orang lain, Tuhan Adam, diam dulu. Pak Juna mau ngomong, kasih waktu 5 menit. Ini ada Pak Grassroot dulu, silakan. Grassroot. Shalom. Ya silakan. Ya. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kedua orang. Lebih keras lagi suaranya, Pak. Ke Ibu Yuni dengan siapa ini satu? Pak Adam ya? Ya, Yuni sama Pak Adam. Ya. Baik. Begini, Pak Yuni sama Bu Yuni sama Pak Adam. Tunjukkan aja, coba. Apa yang paling membanggakan atau hal yang lebih nggak kedengeran yang paling membanggakan yang lebih dari iman yang ibu atau bapak anut dibanding dengan keyakinan lain. Coba tunjukkan aja dulu apa itu. Oke, Pak Adam dulu apa saya dulu? Saya boleh, Bu. Monggo. Jadi kalau Islam itu sudah melingkupi semua, bahkan mengatur hubungan antar umat beragama kan seperti itu. Dan untuk menjalankan tegaknya keadilan itu Muslim itu selalu pasang badan gitu loh Pak. Artinya katakanlah ayat yang menyatakan bahwa tampar pipi kanan berikan pipi kiri itu kan pribadi ya. Tapi kalau
berdasarkan penegakan hukum itu kacau balau kalau diterapkan kan gitu. Artinya gini, Islam itu siapa yang adil, siapa yang benar, yaitu yang dijadikan panutan gitu loh. Artinya di sini yang buruk ya dikatakan buruk, dan kalau ada konsekuensi hukum terkait itu ya memang harus ditindak kan seperti itu, Pak. Lain halnya kalau itu konsep hukum ya, bukan pribadi personal yang menegakkan, tapi secara kafah kan seperti itu, Pak. Baik. Mungkin itu tidak ada diatur, tidak ada diatur di agama lain. Saya tangkap. Nah, baik. Untuk klaim ini pun saya anggap gagal karena pada kenyataannya sumber permasalahan, sumber problematika di beberapa negara kita tahu sumbernya diakibatkan oleh siapa-siapa. Artinya gini, kalau itu yang dijadikan sebagai preferensi kemutlatan sebuah ajaran, kebenaran, dan klaim kebenaran itu melebihi dari keyakinan lain, realitasnya itu tidak seperti itu. Itu bisa dicontoh dengan yang lain lagi, karena ini jujur aja saya katakan ini gagal. Yang lain lagi, Pak, apa selain keadilan, kebenaran, dan lain-lain itu, pasang badan untuk menegakkan keadilan. Coba yang lain lagi, Pak, karena realitas di lapangan tidak seperti itu. Gagal, Pak. Yang lain dulu, apalagi itu yang lain, Pak. Di bidang apalah contohnya. Semisal gini loh, ini fakta ya. Ketika bangsa lain, katakanlah menjajah kita, itu loh. Itu ya syariat Islam menegakkan bahwa orang yang memerangi, itu ya diperangi gitu loh. Jadi konsep pemerangan itu hanya untuk orang-orang yang zalim memerangi kita gitu loh. Jadi selama orang di luar kita itu tidak memerangi dan berlaku adil terhadap kita, wah kita malah dituntut untuk melindungi mereka. Baik. Ini pun saya sudah tangkap. Itu beda dengan pemahaman juga, yang sorry. Saya lanjut, Pak ya. Saya sudah tangkap. Saya tangkap. Untuk hal ini pun saya katakan gagal. Kenapa? Jika untuk memerangi sesuatu yang memerangi kita dianggap sebagai keunggulan dibanding dengan keyakinan lain, justru sebenarnya ini sangat jujur aja nih klaim duniawi sekali. Bukan standar sesuatu yang disebut agama yang mencitrakan sifat karakter Allah sebenarnya. Jadi ini pun gagal. Kita berbicara fakta saja, Pak. Kita berbicara fakta saja. Kita bicara faktanya gimana? Siapa yang menjajah duluan? Kasus Indonesia saja siapa yang menjajah duluan? Apakah Muslim menyerang Indonesia atau menjajah Indonesia? Kan enggak. Nanti saya jelaskan samamu sejarah Indonesia ya. Ini silakan lanjut dulu. Saya cari fakta saja, jangan main konsep idealis kan gitu. Iya. Kita bicara realistis, terbuka saja. Realisasinya itu enggak ada yang seperti itu. Itu malah melemahkan kebenaran. Katakanlah orang yang merampok itu malah dikasih harta. Nah, itu enggak. Malah dilindungi kan sampai seperti itu kan. Konsep individual, tapi kalau berbicara hukum, nah itu kan malah tidak merujuk kebaikan kan seperti itu. Saya berbicara itu fakta. Enggak ke situ, itu konsep umum duniawi itu, Pak. Konsep umum duniawi itu bukan konsep yang tidak duniawi seperti apa coba, Pak? Coba diterangkan secara detail dari awal. Jenengan nerangkan itu masih abstraktif, enggak jelas. Real aplikasinya di lapangan seperti apa itu enggak jelas. Pak Grassroot. Yang saya ini. Sebentar Pak Grassroot. Habis saya nanti Bapak ya. Tapi saya ingin menjelaskan. Lihat ini. Kerajaan Hindu Buddha tahun 400 sampai 1635. Kerajaan yang paling terakhir itu Majapahit. Kemudian kerajaan Islam dari tahun 800 sampai 1600. Ya. Jadi kerajaan Islam yang menaklukkan kerajaan Majapahit adalah kerajaan Demak. Kamu nggak pernah belajar sejarah ini. Ini kerajaan Islam ini yang menaklukkan kerajaan Majapahit. Kerajaan Kristen itu ada di Indonesia Timur tahun 1515, 1942. Ya. Baru masuknya penjajah ke Indonesia itu tahun 1512, 1949.
catatan sejarah, Belanda tidak pernah berperang dengan Majapahit. Karena ketika Belanda masuk ke Indonesia, Majapahit sudah luluh lantak, nggak ada lagi. Bahkan banyak kerajaannya itu, istana-istananya itu terkubur. Kenapa terkubur? Kau pikirkan sendiri. Nanti kalau aku sebutkan, kau sakit hati, banyak cerita. Perhatikan ini. Waktu. Enggak. Nanti dulu. Nanti saya mute permanen kalau kalian nggak mau dengerin. Orang masih dijelaskan kau yang putus kok. Oke. Perhatikan ini. Kristen masuk ke Indonesia tahun berapa? Agama Kristen pertama kali masuk ke Indonesia tahun 645 Masehi melalui gereja Tibur Assyria di daerah Pancur yang sekarang disebut daerah Deli Serdang serta daerah Barus yang sekarang merupakan daerah Tapanuli Tengah, yang keduanya berada di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan Islam itu baru kemudian datang. Kalian buta sejarah tapi sok bicara sejarah. Lihat ini. Pak Erben, saya nanya boleh? Sebentar dulu. Terkait enggak ini. masuknya penjajah ke sini. Dengar dulu kau ini. Membawa Lihat ya, ini kerajaan Majapahit. Perhatikan, ini kerajaan apa? Ini kerajaan Islam. Islam itu baru tahun 800 ke Indonesia. Kesultanan Demak itu 19. Kesultanan Demak lah yang menghabiskan kerajaan Majapahit, biar tahu kau. Ya. Jadi data-data ini nggak bisa, ini kerajaan Kristen. Oke, sedangkan Inggris, Portugis masuk 1500, bro. VOC itu bukan negara, itu kamar dagang. Iya, jadi, yang masuk yang menjajah Indonesia itu membawa Bible atau membawa Al-Quran? Yang dengarkan. Sebelum ini. Ya, memang yang tepat adalah Bible, bukan Alkitab. Alkitab itu kan, kamu itu ngawur. Itu kau nggak lihat sejarah ini. Ini memang yang nyebarkan Kristen di Indonesia Arab. Dengarin ya. Ini tahun 605 sudah ada gereja di Indonesia. Islam baru tahun ini 800. Siapa lebih dulu? Kau lihat dulu dong. Jadi bicara itu data. Belanda ke Indonesia, ini POC, ini murni perdagangan. Hindia Belanda itu murni politik negara. Karena di Belanda negara dan agama dipisah. Tidak seperti di Islam Arab sana. Hukum negara, hukum agama. Itu harus kamu tahu. Mengerti ya? Mengerti enggak? Jadi Belanda datang ke Indonesia itu bukan atas nama agama. Itu atas nama politik. Baru catatan yang harus kau renungkan. Aku sampaikan sekarang sama kau ya. Itu glory gospel itu bahasa Inggris. Bahasa Belanda bukan kayak gitu. Dari bahasanya aja kau udah kacau kau. Lihat ya, Hindia Belanda datang ke Indonesia yang dibangun tahu apa? Bendungan, jalan raya, rel kereta api, pabrik. Bahkan sampai sekarang ini ada banyak pabrik yang dibangun Belanda. Saya tanya sekarang sama kau, apa yang dibangun Arab di Indonesia? Jawab ini, apa yang dibangun orang Arab di Indonesia? Sebentar ya. Kalau. Jadi gini ya, aku heran lihat kalian Muslim. Jangan kalian pikir kita ini orang bodoh. Kalau nggak ada undang-undang. Enggak, Pak, itu memang sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah kurikulum Indonesia. Di brainwash bahwa Indonesia itu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Salah. Jadi mereka itu seperti burung beo. Tapi sejarah itu diputar balikan. Kali sejarah yang tidak dibukakan atas Indonesia. Jadi aku heran lihat saudara Adam ini. Kau belajar sejarah lagi deh. Jadi kau itu jujur aja ya. Kalau bisa bongkar-bongkar katanya, aku sikat selesai 1 hari aku bikin. Jengkel juga aku. Udah ngerti kau ya sejarah? Ini lihat ini tahun 800 ini, 800. Ini tahun 600. Kerajaan Demak itu dihabisi. Siapa ngabisin? Ini kerajaan Majapahit habis. Makanya pertanyaan besar. Sebentar ya, sampai hari ini pertanyaan besar yang harus Adam pikirkan. Kenapa sisa-sisa peninggalan Raja Majapahit itu semua hancur di bawah tanah? Apa ada peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia sehingga terjadi bisa dikubur itu? Tidak ada. Kenapa bisa? Nanti kalau aku bilang, nanti channel Dia Lestari mengatakan, di dalam kerajaan itu begitu banyak darah, banyak orang mati. Saking banyaknya ya sudahlah dikuburkan sekalian. Kau heran juga kulit kau. Termasuk juga buku-buku dan kitab-kitab Hindu.
Baru Indonesia itu kapan ada Indonesia? 1908 pertama kali kalau mau disebutkan. Pendudukan Jepang di sini. Jadi siapa yang menjajah Indonesia? Aku kadang heran dia secara ini. Cuman udah deh, cukup. Oke, Pak Erben. Bagus sekali. Silakan Pak Grassroot lanjutkan. Kalau selesai nanti setelah itu Pak Arjuna. Saya lanjut lagi. Mantap. Begini. Kita kan gini Pak Adam dengan Bu Yuni. Bu Yuni. Akhirnya kita sepakat bahwa sebenarnya gini, keberadaan kita di sini kan karena kecintaan sebenarnya. Kita mencintai Ibu, Ibu mencintai kita, Ibu mencintai agama yang diyakini, kita juga mencintai dan kita menerangkan untuk bagaimana kita menjelaskan yang mana sih yang benar ini, karena kasihan kalau hari ini sih kita tidak ada masalah, cuman kehidupan kekal kita yang kita harus pertanyakan. Karena ini bersifat esensial sebenarnya. Nah, saya lanjut. Sudah 2 kali saya mengatakan di channel ini kayaknya. Apabila standar Tuhan yang kita banggakan adalah standar Tuhan berdasarkan karakter manusiawi, sebenarnya itu sangat gagal total, Ibu, Bapak, Pak Adam, Bu Yuni. Kenapa begitu? Jika standar Tuhan adalah standar ketaatan, menjalankan perintah, dan ketaatan untuk tidak melaksanakan larangannya, itu standar-standar manusiawi, di mana manusia juga bisa membuat robot-robot artificial intelligence sehingga memprogramnya untuk menjalankan perintah-perintahnya, bahkan tidak melaksanakan larangannya, karena memang tidak ada program seperti itu. Standar seperti ini bukan dibuat oleh seorang supranatural atau subjek ilahi di dalamnya. Tidak ada karakter-karakter ilahi dengan standar seperti itu. Saya katakan, jika hal ini jadi standarnya, manusia yang Ibu yakini, yang Pak Adam yakini, saya yakin itu standarnya sangat rendah. Kenapa? Itu standar hamba. Memang hamba ya seperti itu disetting. Disetting untuk menjadi hamba, tidak lebih dari seperti robot. Sedangkan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan citranya. Manusia memperoleh harkat martabat dengan kehendak bebasnya yang luar biasa. Pertanyaan saya, apakah Allah dalam kekristenan gagal membuat seperti itu? Enggak, Allah tidak pernah gagal. Karena pada akhirnya Allah melihat bahwa segala sesuatu yang telah diciptakannya itu baik dan indah. Tuhan melihat segala sesuatunya baik dan indah. Itulah sebabnya setiap kegagalan yang dilakukan tidak pernah gagal. Setiap kegagalan akan berakhir dengan kebaikan. Bahkan pada pelanggaran-pelanggaran ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu adalah cara Allah untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul Allah yang sebenarnya. Allah yang tidak membiarkan manusia untuk terus jatuh. Allah yang memberikan solusi. Terima kasih, sudah di-open ya. Dari tadi di-mute terus kan gitu, nggak bisa meng-counter atau menegasikan semua penjelasan yang disampaikan. Iya, kau boleh counter setelah orang menjelaskan. Iya, terima kasih kan ini waktunya sudah bisa kan. Ya Pak Adam, sedikit lagi ya supaya Pak Grassroot menyelesaikan. Terus tadi narasinya. Jangan dulu potong. Sebentar Pak Adam, izinkan Pak. Mute lagi. Pak Adam, sebentar. Gini. Karena yang mendengarkan banyak, nanti Anda boleh bicara sampai pagi juga nggak apa-apa. Izinkan Pak Grassroot menyelesaikan argumennya supaya Anda dapat poinnya. Silakan Pak Grassroot. Setelah itu Pak Adam sepuas-puasnya. Silakan. Iya, jadi saya lanjut Pak. Terima kasih. Gini Pak Adam, saya mengasihi Pak Adam, saya mengasihi Bu Yuni. Saya tidak ingin Pak Adam yang masih hidup hari ini, Bu Yuni masih hidup, mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan di masa depan. Ini kesempatan untuk mengenal satu-satunya cara untuk kita memperoleh keselamatan itu. Dalam Kristenan itu seperti itu, Pak. Jadi dalam Kristenan saya katakan melakukan kebaikan itu bukan karena ya bukan karena untuk, tetapi karena sebab. Jadi kami melakukan kebaikan itu bukan untuk mendapatkan surga, untuk disebut hamba yang baik, untuk tidak, Pak. Karena di kekristenan itu kita memperlakukan segala sesuatunya itu karena sebab kita telah diselamatkan, sebab
Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Sebab Tuhan lebih dahulu melakukan yang terbaik untuk kita. Jadi itu sebab akibat, Pak. Bukan sebagai tujuan atau untuk. Seperti itu, Pak Adam. Dengan Bu Yuni. Silakan dilanjut, Pak.